Halo teman-teman, kali ini ada teman spesial dari KTI Crew. Nah, KTI Crew ini singkat cerita itu adalah temannya temanku ya, ini Mas. Jadi dulu itu waktu nyari-nyari editor dan sebagainya itu temanku ngasih rekomendasi kalau temennya tuh ada yang nge-YouTube. Nah, maka dari itu aku mau bikin video itu Mas. Jadi kayak aku sekalian belajar dan juga sekalian ngasih gambaran ke teman-teman buat caranya nge-YouTube. Cuman sebelumnya itu aku mau nanya-nanya dulu nih tentang kata Igro itu sendiri. Namanya itu singkatan atau kepanjangan dari apa? Kata itu sebenarnya singkatan sih ya. Kepanjangnya itu Ketapang Indah, Mas. Jadi ya kita ngambil dari daerah kita loh, Ketapang Indah. Nah, kita kan asalnya dari Ketapang Indah, Sidoarjo. Nah, jadi kita ambil nama KTI itu untuk channel YouTube kita. Karena asal daerahnya itu dari Ketapang Indah. Ketapang Indah. Ya. Berarti ada timnya gitu ya? Ya ada tim. Kita ada tim melibatkan banyak orang sih. Banyak orang. Kurang lebih kira-kira berapa? 10 lebih lah. 10 lebih ya? Iya, 10 lebih. Keren juga ya bisa ngumpulin bareng-bareng teman 10 buat berkarya gitu. Nah, dari basicnya dulu ya. Awal mulanya itu kapan, Mas? Sebenarnya sih KTI itu terbentuk tanggal 14 September 2018 ya. Terbentuknya? Ya, terbentuknya itu awal mulanya bikin channel gitulah. Dulu sih video pertama itu bikin kayak cover video klip gitu loh. Iya. Nah, kita cover video klipnya orang. Itu pertamanya sih masih 4 orang, masih anggota awal itu 4 orang. Terus kesini kepikiran bikin konten-konten sketsa gitulah. Biar nggak terpaku kayak gitu terus maksudnya. Jadi ibaratnya kayak variasi yang lain gitu ya. Juga banyak anggota juga yang bisa masuk gitu kan, yang bisa ikutin frame gitu loh. Nah, rata-rata itu teman sendiri atau emang ada kayak misalnya teman yang dari jauh atau apa? Rata-rata sih teman sendiri ya. Kita mencakup anak-anak lingkungan kita sendiri gitu loh. Nah, aku juga pernah sempat ngeliat di channelnya Kak Ebro, itu kan banyak drama-dramanya, banyak cover-covernya. Itu idenya dari mana, Mas? Apakah pengalaman pribadi atau gimana coba? Ya enggak sih ya, maksudnya KTI sendiri kan ada 2 gitu loh ya. KTI Crew itu ada 2, yang satu official itu untuk film, terus yang kategori musik itu kan untuk cover. Jadi kita kalau gabung jadi satu channel itu kan nggak bisa gitu loh ya. Jadi kita bikin 2, yang satu khusus film, yang satu untuk cover gitu loh. Juga kebanyakan anak-anak KTI juga satu ya suka main alat musik gitulah ya, banyak yang suka nyanyi ya. Ya awalnya iseng cuma ya dibikin 2 channel aja gitulah. Oh iya. Biar karena beda gitu kan. Iya, biar fokus satu-satu gitu ya. Iya. Nah, tadi Masnya bilang awalnya 4. Terus jadi lama-lama jadi 10 gitu ya. Iya, banyak. Banyak ya kan. Nah, kan kepalanya banyak. Awal mulanya gitu loh Mas. Kalau misalnya kenapa harus sketsa? Ataupun kenapa cover gitu. Siapa yang kira-kira kayak pendobrak buat ya ini aja gitu. Karena kan banyak kepala pasti banyak sendiri kan. Iya. Tapi untuk ide sih saya sendiri sih ya Mas ya, inisiatif saya sendiri dari gitu loh. Ya saya juga melihat anak-anak ada yang bakat alat musik gitu ya, ada yang bakat nyanyi juga. Jadi ya inisiatif aja sih. Gimana kalau kita bikin konten sketsa, terus di samping itu kita juga cover-cover musik. Dan kebetulan juga anak-anak juga setuju gitu loh, mendukung maksudnya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya cover musiknya itu buat ngedobrak ada ininya nggak sih, kayak misalnya kayak film kan ada soundtracknya, bisa nyambung itu nggak sih? Ya bisa. Jadi kita cover juga bisa buat backsound film kita gitu loh. Oh iya. Keren juga ya, berarti itu bener-bener terencana gitu loh, strateginya tuh keren sih menurut aku. Nah, kita bahas nanya-nanya ke ini dulu ya, kata ikrinya dulu lah ya Mas. Nah, kalau dari pembuatan itu sendiri, kira-kira berapa lama Mas? Karena kan namanya atur jadwal kadang susah kan. Aku aja sama temanku juga agak susah gitu, apalagi ini banyak orang gitu loh. Satu film deh misalnya dianggapnya gitu ya, itu berapa lama? Kalau film sih sebenarnya sih paling lamanya 3 hari lah ya, kalau satu film itu loh. Dari untuk proses syutingnya gitu, pengambilan gambarnya kurang lebih 3 hari. Kalau editing sih ya tergantung mood sih ya. Kadang kalau yang edit saya sendiri. Mas saya sendiri? Ya. Oh, terus? Juga pengambilan gambar saya sendiri. Untuk editing sih kira-kira ya 3 hari lah, 3 hari 4 hari kalau editing gitu. Jadi satu film ya ambil aja 5 hari lah. 5 hari itu hanya membuat satu film gitu loh. 5 hari ya? Singkat banget ya bisa ya? Ya
itu juga termasuk lama sih. Itu juga termasuk, tapi Termasuk enggak lama, dong. ya. Karena dia tuh sendirian gitu loh. Iya. Karena dari tadi temanya. Oh, temanya masnya. Ya tema saya sendiri yang bikin. Terus ya itu set kameranya juga Kameranya kan, saya sendiri. angle-angle-nya dan sebagainya Iya. gitu ya. Terus sama editnya. Edit. Keren sih itu sih. Perlu banyak belajar sih dari itu sih. Nah, kalau tadi kan Mas ya udah cerita soal waktunya dan sebagainya. Nah, kalau apa ya, pasti ada kendala dong. Itu gimana cara mencari solusinya gitu loh. Dan apa aja kendalanya? Jadi kendala ya pertama waktu ya, waktu. Heeh. Karena rata-rata kan anak juga pada sibuk ya, sibuk dengan kegiatan masing-masing, juga ada yang kerja gitu loh. Yang pertama waktu, yang kedua sih kayak apa ya, angin gitulah, noise dari suara anginnya gitu loh. Karena rata-ratanya aku ngeliat juga di pantai gitu ya. Nah ya di pantai, terus kita kan rumahnya di pesisir gitu loh ya. Ah. Kalau suara apa motor sih aman ya, nggak masuk loh. Tapi kalau suara-suara angin itu rata-rata masuk gitu loh. Jadi mau sebagus apapun audionya, pasti kendala utamanya angin. Angin. Terus gitu. Cara mengatasinya gitu. iya, ya buat solusinya gimana? Karena aku juga kan awam soal audio mic dan sebagainya. Jadi kita sih mengatasinya gini ya, untuk apa? Kita ngambil videonya kan dari kamera gitu loh ya. Tapi audionya kita nggak ngambil dari kamera. Untuk audionya sendiri kita dubbing pakai HP, terus kita pakai clip on gitu loh, pakai alat clip on itu. Jadi untuk editannya nanti audio yang di videonya itu nggak dipakai, kita pakai audio yang direkam dari HP itu loh. Jadi lebih jernih gitulah. Jadi di dubbing. Di dubbing iya. Ribet banget ya Mas berarti. Ya untuk editingnya sih memang ribet ya, tapi untuk hasil ya insya Allah lah. Insya Allah lagi bagus Ya, ya, iya. insya Allah. Ya tinggal dicek sendiri dan nilai sendiri aja ya Mas ya. Iya. Apa namanya tadi? KTI KTI Crew official. KTI Crew. Nah, karena Masnya kan banyak banget kan timnya kan. Ada nggak sih masalah? Karena itu tadi aku di awal kan udah bilang kalau tema Masnya. Nah, kalau masalah itu kan banyak kepala pasti banyak argumen itu loh. Oke lah ya temanya selesai. Ataupun ntar prakteknya apanya. Pernah nggak sih ada masalah? Ya hampir sih ya, kalau setiap tim pasti ada masalah gitu ya, dari anak anjing sendiri itu ya kadang baperan atau gimana gitu ya, namanya juga masih remaja gitulah ya, masih labil pemikirannya gitu kan. Baperan gara-gara diapain ya? Ya nggak, maksudnya baperan bukan dalam arti perasaan atau gimana ya, maksudnya kadang kesinggung tentang kata-kata ya, sebenarnya sih apa ya, Kayak misalnya kalau misalnya Masnya ngeset gitu ya. ya ngeset Terus kurang gini dikit kayak gini lah gitulah, itu pasti semua apa mengalami lah, pasti semua mengalami. berarti masalahnya ibaratnya masih bisa diatasi lah ya. Ya masih bisa. Oke. Nah kemarin aku juga kan pernah sempat ke base campnya Masnya kan, yang di Ketapang itu kan. Nah yang menyinggung dengan pertanyaan selanjutnya dari promosi. Itu kan aku kan dikasih tahu kan misalnya dari cucian motor ke kanan. Lah Masnya promosinya gimana? Ataukah itu bentuk promosi dari banner? Itu kan ada kan namanya Masnya kan? Ya itu ada sih sebenarnya, punya saudara, aslinya punya saudara. Cuma di bannernya kita kasih logo aja, logo kata Ikro gitu loh. Oh, berarti itu karena tempat saudara. Iya, juga buat ancar-ancar kalau mau ke base camp gitu loh. Iya sih, aku juga kebantu banget tuh gara-gara Iya. ada itu, jadi mudah buat nyari tempatnya Masnya. Ya gitulah. Kalau promosi yang lain misalnya ada nggak? Kita ada sih merchandise seperti kaos yang saya pakai sekarang. Nah, Katanya sebenarnya sih ada 5 produk ya, 5 produk kaos. Yang pertama, kaos pertama itu kok bisa seperti jargon, kok bisa cemplung garing, terus ini yang cemplungers, terus ada lagi rumah kreasi. jadi itu giveaway. Ya enggak sih, kita bikin sendiri Nah. terus kita promosikan gitu loh. Oh, iya. Beberapa jargon tadi ya. Ya dari jargon-jargon yang sering kita ucapin di film gitulah. Terus kita bikinin kaos gitu loh. Tapi di giveaway nggak sih? Ada Giveaway-nya sih ada sih, tetap ada ya. Kayak yang kemarin film yang apa itu yang baper itu ada giveaway seperti kerajinan juga dari anak-anak KTI gitu. Iya, karena banyak jargonnya otomatis jadi inget ke teman-teman gitu. Iya. Aku pengen nanya soal apa ya, tentang per-YouTubean. Kan Mas udah lama banget kan di YouTube kan, udah hampir 2 tahun 2 kan. tahun ya. Gitu. Nah, 2 tahun. Nah, gimana? Aku pengen Masnya juga, karena teman-temanku ya yang di Facebook sekarang pada bikin YouTube semua Mas. Nah, biar sekalian teman-teman juga bisa belajar apanya dulu yang harus dipelajari. Misalnya, kalau aku kan awalnya mic gitu kan, itu nyari-nyari gitu kan, biar audionya jernih. Cuma kan aku basic banget. Nah, aku pengen apa ya? Kalau menurut Mas, tips mulai jadi YouTuber tuh kayak gimana gitu? Sebenarnya yang pertama itu apa ya? Konten. Sebenarnya konten sih ya. Kita mau nge-YouTube terus konten kita apa ke depannya itu harus jelas gitu loh.
yang pertama konten, terus ya kalau alat sih seadanya aja ya, nggak harus memaksakan yang perlu apa, alat-alat yang mahal atau gimana ya seadanya semua kita punyanya HP buat shoot ya nggak apa-apa pakai HP gitu loh. Untuk recording seumpama belum ada mic kayak gini bisa pakai clip on atau apa, yang penting apa ya, memaksimalkan alat yang ada gitulah. Jangan terpaku, pakai alat-alat yang apa, kita berkarya harus pakai alat yang mewah-mewah gitu, enggak sih. Kayak nunggu lah, ntar dulu lah, mic-nya dulu lah, atau Iya, nunggu HP-nya dulu atau apa, enggak kayak gitu ya. enggak kayak gitu. Yang pertama tadi satu-satu ya, kontennya. Iya, konten. Jadi maksudnya gimana cara milih konten yang baik atau gimana? Soalnya temanku kan rata-rata yang udah bikin tuh misalnya cover. Jadi kita mau bahas cover dulu ya misalnya. Kalau menurut Mas, kalau misalnya cover apa aja nih tipsnya yang harus detail diperhatikan? Karena cover kan khusus ya. Ya kalau cover sih apa ya, kita harus tahu pemilihan lagunya ya, yang jelas, kayak pasaran lagu sekarang itu apa, lagu-lagu apa gitu loh. Yang terkini gitu Ya ya. yang kekinian juga, apa ya, harus belajar tentang copyright. Apa itu copyright? Ya, copyright itu seperti apa ya, kita cover lagunya orang tanpa izin gitu loh ya. Nanti kita kena klaim hak cipta gitu loh dari yang punya lagu gitu. Itu juga bisa berakibat apa ya, seperti channel kita nanti di-banned atau apa gitulah. Oh gitu, enggak semua lagu bisa di cover berarti. Ya enggak semua lagu bisa di-cover. Oh, terus kalau yang dari peralatannya misalnya, Kalau cover iya misalnya apa dulu, misalnya setupnya harus apa gitu kira-kira. ya tergantung apa ya, tergantung apa yang kita punya aja sih ya Mas ya. Kalau kita semua mah cuma punya gitar sama vokalis itu ya. Kan belum ada mix kayak gini atau apa gitu ya. Ya belum ada ya. Yang ada dulu aja lah, kita cuma gitar terus nyanyi gitu langsung direkam juga nggak apa-apa sih ya. Kan kita apa, alatnya cuma adanya itu gitu loh. Nggak harus memaksakan harus punya mic Ada gitu ya. ya, terus kayak mixer atau soundcard untuk recording atau segala macam, yang ada dulu lah yang penting gitu. Daripada tertunda nggak action malah jadi nggak jadi gitu ya. Iya. Nah kalau itu kan buat pemula. Kalau misalnya kalau yang udah sekalian memulai, nah kira-kira itu tadi Masnya bilang soundcard itu apa sih? Coba dijelasin. Soundcard itu kayak semacam alat gitu ya buat recording. Mhm. Nanti apa, seperti gitar elektrik masuk ke alat itu yang namanya soundcard itu, terus sama mic dinamik atau mic condenser seperti ini juga bisa. Ya untuk hasil apa ya, kayak suara angin itu nggak masuk, lebih jernih lah intinya, buat covernya itu suaranya lebih jernih. Lebih bulat gitu ya Ya suaranya. lebih bulat ya. Sama buat manajemen musiknya ya. Jadi musiknya itu ketangkep di sini atau gimana? Enggak, nanti kita kan bisa monitoring dari alat yang tadi itu soundcard ya. Jadi Kita masuk ke soundcard itu. ya kita monitoring pakai headset, kita dengerin kira-kira suara kita sama instrumennya sudah balance belum, atau kadang instrumennya yang lebih keras terus vokalnya lebih apa? Lebih low gitu loh. Jadi kita bisa balance di situ. Jadi diatur semuanya pakai alat itu ya. Iya, tadi pakai ya? alat itu. Alatnya kecil, kotak seginian doang sih. Namanya Soundcard. soundcard aja gitu. Jadi merek apapun juga nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa sih. Oke, berarti itu ya kalau dari tips buat cover lagu biar lebih apa ya, mateng gitu ya. Kalau misalnya pemula ya kalian memulai aja apa yang ada gitu ya, dimaksimalin. Yang kedua kalau misalnya mau ada biar lebih jernih, biar lebih apa, pakai soundcard. Nah, terus sama yang ini Mas, kalau misalnya itu kan tadi cover. Kalau misalnya yang outdoor gitu, mau jadi vlog misalnya. Tadi membahas kontennya dulu. Kira-kira kalau kontennya dulu gimana? Apa gitu? Bisa nggak sih kalau membahas soal? Ya apa sih ya, setiap orang kan punya apa, kesenangan masing-masing gitu ya. Kita senangnya apa, semua kita hobi masak, kenapa kita nggak bikin tutorial masak atau apa gitu ya. Semua kita hobi traveling, ya kita bikin vlog tentang traveling gitu loh. Sebenarnya sih nggak harus apa ya, nggak harus terpaku sama yang sudah ada gitu loh. Semua oh ini lebih trending gitu ya. Tapi kita nggak punya skill di situ kan percuma gitu loh. Mending apa yang kita suka ya udah kita bikin gitu aja. Sama traveling ya udah kita bikin traveling gitu. Oh, jadi aku nangkap maksudnya itu kayak konsistensi gitu ya Mas? Iya, seperti itu. Jadi kalau kamu mau nyari konten yang vlog, ya udah vlog travel misalnya gitu ya. Ya, semua mah gitu. Kalau misalnya masak ya tadi itu masak aja gitu Masak, ya. iya. Jadi fokus buat satu. Emang kenapa sih Mas kalau misalnya karena Mas kan itu tadi musik sendiri kan ada dua kan channelnya sama sketsa sendiri. Emang kenapa? Apakah itu mempengaruhi pangsa pasar yang nonton atau gimana sih? Enggak sih sebenarnya sih, ya juga ngaruh ya ke penonton. Ini juga apa ya, sesuai pengalaman pribadi aja ya dari banyak channel-channel teman yang viewernya anjlok gitu loh ya. Yang pertamanya semua konten awalnya itu tutorial, udah banyak yang suka ya.
diganti ke gaming gitu loh. Viewers udah mulai turun, diganti lagi ke cover, lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Iya, jadi kan viewers nggak bisa menerima kalau semua kontennya digabungin di situ gitu loh. Dari yang channelnya awalnya itu kontennya tentang semama itu tadi apa tutorial gitu, terus berubah ke gaming kan seperti apa ya kayak penonton itu diarahkan ke jalur yang berbeda gitu loh. Kan nggak semuanya bisa menerima, itu berdampak ke viewers yang menurun gitu loh Mas. Jadi memang harus nyari satu core yang inti gitu ya, maksudnya Iya. apa? Ya core ya inti, maksudnya yang ciri khas gitu ya, biar nggak mempengaruhi viewersnya itu tadi. Nah kalau dari hari ini kan udah panjang banget. Kalau dari Masnya sendiri, pertama tipsnya sama apa ya? Soal tadi kan Masnya bilang soal naik turun viewers. Kalau Masnya sendiri gimana soal keluh kesahnya ataupun bagi cerita lah buat pengalamannya biar teman-teman bisa konsisten biar itu tadi. Ya, semua sih ya, semua YouTuber juga pasti pernah ya merasakan apa dari viewers yang lagi naik-naiknya terus ke turun-turunnya gitu ya. Semua juga ada algoritmanya ya, kayak YouTube itu kan ada algoritma. Jadi memang untuk sekarang-sekarang sih ya mungkin karena pandemi begini ya adanya COVID-19, semua virus itu turun semua channel itu merasakan gitu loh. Oh ya? Iya, semua channel itu merasakan dari yang YouTuber yang masih pemula gitu sampai yang YouTuber tinggi itu semua merasakan. Jadi emang rata-rata emang lagi kayak gitu ya? Ya memang ya karena musimnya lagi kayak gini kan mungkin lagi pandemi gitu. Ya tetap berkarya aja lah. Tetap berkarya Ya aja ya? pasti ada yang nonton lah. Tetap semangat aja ya buat teman-teman. Order gitu. Jadi ada tiga truth dan 3 dare. Dan Masnya di sini tugasnya tinggal jawab 3 aja. Misalnya kalau Masnya mau jawab truthnya 1 nggak apa-apa, berarti dare-nya 2. Kayak gitu ya. Ya, siap. Kita mulai truth yang pertama. Jadi aku bacain ya biar jelas. Kemarin ada yang ibaratnya dibaca dalam hati dulu gitu loh Mas. Jadi biar spontan makanya aku bacain. Siap? Insya Allah. Oke. Kita mulai. Sebutkan cewek yang pernah Anda sukai di dalam tim. Ini truthnya Mas. Mas harus ayo loh. Masa cewek cowok nggak mau ini kan? Apa harus dijawab ini? Iya harus langsung dijawab. Kalau Masnya mau truth. Kalau enggak, aku bacain dare-nya. Cuman dare-nya nggak boleh dibacain. Masnya harus milih dulu. Mau jawab apa enggak? Enggak boleh. Enggak jawab. Takut sama timnya. Takut dibully ya. Oke. Duh sayang banget. Ini harusnya teman-temannya ini pasti berharap buat jawab ini Mas. Oke, kita sebutkan kru atau teman anggota yang paling Anda benci. Maksudnya kayak, wah ini kok rese banget kalau apa-apa gitu loh. Pokoknya yang paling Masnya itu kesel gitu sama orang itu. Sebutkan tuh. Atau ini kan ada banyak nih, sebutin aja Mas. Siapa ya? Enggak ada sih kayaknya Mas lah. Ya. Enggak ada. Cari aman banget nih. Enggak. Kan kita keluarga, kita bukan tim tapi kita keluarga gitu. Oh, bukan tim tapi keluarga gitu ya. Kita keluarga. Jadi enggak ada yang dibenci. Ya betul masuk akal. Berarti Masnya udah jujur. Ya apresiasi ya gitu. Terus selanjutnya yang kedua adalah sebutkan channel YouTube yang pernah Mas collab dan Mas itu menyesal banget collab sama itu. Kan Mas kan pernah collab kan pasti kan? Ya sebutkan yang bikin menyesal nggak lagi-lagi buat collab lagi sama channel itu. Sebenarnya kalau collab sih enggak menyesal ya Mas ya. Justru kita tambah ilmu loh. Seperti kemarin sama Kopi Susu Project ngegarap film action, di situ juga kita tambah ilmu entah itu dari segi editingnya atau pengambilan gambarnya, dari segi peran actingnya gitu loh. Terus yang kemarin lagi yang baru-baru itu yang baru diupload kemarin sama Bos Koplak Edit juga kita nambah pengalaman sih ya Mas. Sebenarnya kalau dalam collab itu nggak ada kata menyesal sih. Sebenarnya itu adalah kita saling berbagi ilmu. Terus di satu sisi kita juga menjalin silaturahmi Mas. Oh jadi ibaratnya kalau sekalipun itu ibaratnya bikin kesel atau apa itu jadi kayak pembelajaran gitu ya Mas ya? Iya. Kalau misalnya ada kurang ini kurang itu gitu ya, itu jadi pembelajaran gitu ya? Ya mungkin kan karena kita juga basicnya agak beda ya. Mungkin ya ada clash sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya sih dari collab itu satu kita berbagi ilmu, yang kedua ya kita menjalin silaturahmi lah. Berarti ini nggak ada yang menyesal ya? Nggak ada. Aduh. Tapi bener sih masuk akal sih. Oke, berarti Masnya udah jawab 2. Nah, karena tadi kan truthnya udah kejawab semua ya dan nggak seru. Jadi sekarang kita pilih dare dan harus dilakukan. Semoga tidak jawab. Nah, ini dare-nya pas banget nih Mas.
Karena tadi masnya kan Truth nggak jawab ya siapa cewek yang disukai. Nah sekarang akhirnya adalah telepon cewek yang mas sukai dan bilang aku tuh sebenarnya suka sama kamu. Ini harus Gitu ya. ini. Iya harus mas. Soalnya ini tinggal satu kan dari tadi masnya jawabnya aman. Masnya harus jawab. Oke. Oke, berani? Oke, berani. Oke mantap. Sebelum telepon jangan lupa like dulu ya video ini ya. Iya, like Di dulu. like, komen terus subscribe. Oke? Mantap. Coba tuh. Ini langsung telepon nih. Iya langsung telepon mas. Biar ini benar-benar real loh. Soalnya dari tadi jawabnya aman terus soalnya mas kan. Dari jawab soal nyesel, dia bilang nggak nyesel. Masa iya sih? Tapi enggak itu ya, apa? Kontaknya enggak aku. Enggak. Jadi Suaranya suaranya aja, aja nggak apa-apa. suaranya. Suaranya. Ini juga pasti teman-teman masnya juga kan bertanya-tanya siapa ini kan. Di deketin ini mas biar kedengeran. Halo. I love you. Apaan? Sebenarnya dari kemarin aku tuh suka nih. Iya, sebenarnya aku dari kemarin suka itu sama kamu. Apa sih? Nggak dijawab. Ini lagi di hutan nih anaknya kayaknya ya. Masa suka sama Tarzan apa gimana? Udah. Oke. Wih, keren. Oke, masnya keren banget, berani ya kan menyelesaikan. Soalnya episode kemarin temanku tuh nggak berani gitu loh. Tapi semoga kedepannya ada semakin menarik ya gamesnya. Gimana mas? Masnya kan jadi pulang dari sini itu jadi berani gitu loh buat mengutarakan cinta sama temen itu. Siapa sih namanya? Hah? Namanya itu sensor. Oke, nah dari sekian panjangnya obrolan kita, Masnya bisa nggak ngerangkum tips buat teman-teman yang youtuber pemula itu baiknya kayak gimana, awalnya gimana? Jadi kayak ngerangkuman aja gitu loh buat video ini. Ya, satu ya kontennya ya. Seperti konten kita tentukan dulu, kita melangkah ke depannya mau kayak gimana. Yang kedua juga pakailah alat seadanya aja. Gak usah memaksakan alat yang harus mewah-mewah gitu, gak usah. Memaksimalkan alat yang ada. Terus apa ya? Kita mulai ciptakan, realisasikan karena hidup nggak sekedar cuma berandai-andai. Itu aja sih mas. Oke, mantap sekali. Langsung muncul quotes-quotes baru gitu loh Mas. Oke Mas, spesial jadi masih harus tutup video ini. Jadi closingnya gimana? Terserah Masnya aja. Boleh kalau biasa KTI kru kayak gitu juga nggak apa-apa. Pakai closing KTI. Iya boleh. Katanya nggak ada closingnya mas. Kita kasihnya cuma thanks for watching. Gitu. Terserah karena ini khusus buat Masnya boleh. Oke ya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk di video berikutnya.